Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musabil Hakim dengan NIM 23020100013. Nah, di sini saya akan membahas tentang konstitusi berperan sebagai hukum dasar. Konstitusi adalah dasar hukum negara yang sangat penting. Jika tidak ada konstitusi, maka akan ada kekurangan aturan dan peraturan. Konstitusi adalah prinsip-prinsip dan pedoman yang diperlukan bagi orang-orang dari kelompok heterogen yang berbeda untuk hidup dalam harmoni. Tanpa adanya konstitusi, akan sulit bagi suatu negara untuk bertahan dalam jangka yang panjang. Di Indonesia, konstitusi yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal ini, Undang-Undang Dasar 1945 menempati posisi tertinggi pada urutan peraturan perundang-undangan. Konstitusi juga disebut sebagai hukum dasar dalam satu negara. Maka dari itu, setiap warga negara dan penyelenggaraan kekuasaan negara harus patuh dan taat kepada konstitusi yang menjadi pegangan dalam kehidupan bernegara. Fungsi konstitusi sebagai hukum dasar. Di dalam buku Siswa Pendidikan Pancasila atau PPKN SMP kelas 7 yang dituliskan oleh Sri Nurhayati dan Iwan Muharji, dipaparkan dalam buku tersebut bahwa ditinjau dari sudut pemerintahan, fungsi konstitusi atau undang-undang dasar sebagai landasan struktural penyelenggaraan pemerintahan negara menurut suatu sistem atau suatu sistem ketatanegaraan, dan sebagai hukum dasar yang menjadi pedoman bagi peraturan perundang-undangan di bawahnya. Konstitusi memiliki fungsi khusus untuk menentukan dan membatasi kekuasaan negara, serta menjamin dan melindungi hak-hak warga negara dan hak asasi manusia atau yang dikenal HAM. Kekuasaan tersebut harus memiliki batasan yang tegas, dan dengannya penguasaan diharapkan tidak memanipulasi konstitusi untuk kepentingan kekuasaan sendiri, sehingga hak-hak warga negara akan terlindungi. Tujuan konstitusi sebagai hukum dasar. Tujuan konstitusi sebagai hukum dasar tertinggi adalah untuk mencapai keadilan, ketertiban, dan perwujudan nilai ideal seperti kemerdekaan, kebebasan, kesejahteraan, serta kemakmuran bersama. Mengutip buku Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia karya Majda Al-Mustad 2015, konstitusi dalam ilmu politik memiliki pengertian yakni kecukupan sistem pemerintahan dari suatu negara dan merupakan himpunan peraturan yang mendasari serta mengatur pemerintahan dalam menyelenggarakan tugas-tugasnya. Tujuan konstitusi adalah sebagai sarana memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik dan membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak para penguasa, atau memberi batasan kepada para penguasa pemerintahan. Jika sebuah negara tidak memiliki konstitusi, maka sulit untuk mereka untuk bertahan. Dengan demikianlah, tujuan lain konstitusi adalah sarana yang memungkinkan negara bisa mengatur masyarakat secara tertib dan terorganisir. Arti konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar. Konstitusi memiliki arti penting bagi suatu negara karena tanpa adanya konstitusi, suatu negara tidak dapat terbentuk. Menurut Julius Kogoya dalam buku Teori dan Ilmu Konstitusi 2015, hal tersebut karena konstitusi membuat suatu peraturan pokok mengenai sendi-sendi pertama untuk menegakkan negaranya. Artinya, konstitusi menjadi hukum dasar untuk membuat berbagai aturan negara, sehingga dapat dikatakan sebagai hukum tertinggi dan juga identitas suatu negara. Bagi suatu negara adalah menjadi pedoman yang mengatur jalannya pemerintahan, pembatasan kekuasaan, dan menjamin hak asasi manusia agar pemerintahan tidak bertindak sewenang-wenangnya. Pemerintahan tidak bisa bertindak sewenang-wenangnya karena konstitusi membatasi kekuasaannya. Konstitusi membagi kekuasaan, mengatur kerja sama antara lembaga pemerintahan, dan menjadi agar semua kebijakan yang dijalankan tetap dilakukan dari kesejahteraan rakyat. Adanya konstitusi membuat pemerintahan tetap berfokus pada kepentingan rakyat banyak tanpa adanya pelanggaran hak asasi manusia. Konstitusi menjadi pedoman agar hak warga negara dan hak asasi manusia tidak dilanggar dan terus dijamin oleh pemerintah. Peran konstitusi dalam hukum di Indonesia. Konstitusi adalah seperangkat norma-norma tertulis atau tidak tertulis yang mengatur sistem pemerintahan suatu negara, termasuk hak dan kewajiban warga negara, serta struktur lembaga-lembaga pemerintahan. Di Indonesia, konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau UUD 1945. Peran konstitusi dalam hukum Indonesia sangat penting. Berikut ini adalah beberapa peran utama dari konstitusi dalam konteks hukum di Indonesia. Yang pertama, menetapkan landasan negara.
Konstitusi menetapkan landasan bagi sistem pemerintahan dan hukum di Indonesia. UUD 1945 menentukan prinsip-prinsip dasar negara, yaitu seperti negara hukum, kedaulatan rakyat, persatuan, keadilan sosial, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, mengatur pembagian kekuasaan. Konstitusi membagi kekuasaan antara berbagai cabang pemerintahan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hal ini dimaksud untuk menjagahkan terjadi konsentrasi kekuasaan yang berpotensi mengarah pada otoritarianisme. Dan yang ketiga, melindungi hak warga negara. Konstitusi ini menjamin hak dasar warga negara seperti hak atas kebebasan beragama, hak berpendapat, hak untuk bekerja, dan hak sebagainya. Dan yang keempat, mengatur hubungan antar pusat dan daerah. Konstitusi juga mengatur hubungan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini mencakup pembagian kewenangan otonomi daerah dan hubungan keuangan antar pusat dan daerah. Dan yang terakhir, yang kelima, menetapkan prinsip-prinsip hukum. Konstitusi menetapkan prinsip-prinsip hukum yang harus diikuti oleh semua lembaga pemerintahan dan warga negara. Ini mencakup prinsip keadilan, kepastian hukum, dan keterbukaan. Nah, secara keseluruhan, konstitusi adalah fondasi hukum dan kelembagaan dari suatu negara. Fungsinya adalah untuk memberikan kerangka kerja bagi pemerintahan, melindungi hak individu, dan memastikan keseimbangan kekuasaan. Dengan demikian, konstitusi berperan sebagai instrumen yang sangat penting dalam memastikan bahwa suatu negara berfungsi secara adil, transparan, dan sesuai dengan kepentingan masyarakat. Sekian dari saya, jika ada salah kata dan kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.